Hello Indonesia, hello world. You're back on Popcorn and Perspectives, and you're back with Miss K right here. And I'm gonna do a bilingual review. Not a bilingual review actually, an Indonesian review of two horror movies, Sinners and Weapons. Everybody's talking about these two movies. Ya nggak sih, lagi diomongin banget kedua film ini. Weapons kalau nggak salah masih beredar di bioskop-bioskop. Sinners sudah lama tapi bentar lagi, atau mungkin bahkan sudah, Sinners berada di streaming platform. Entah itu Disney atau Netflix, tapi yang jelas waktu berada di bioskop itu juga banyak yang nonton dan banyak yang suka. Oke. Nah, kalau film Sinners itu sebenarnya bukan horor dari awal. Jadi penonton tuh nggak sadar kalau itu horor dari awal sampai kurang lebih sepertiga dari filmnya dimulai. Oke. Ada yang bilang alurnya lambat. Kalau menurut saya nggak lambat, cuma cara penceritanya memang seperti itu. Ini ceritanya sebetulnya tentang vampir. Oke. Seperti saya bilang, Anda tidak menyadari kalau itu tentang vampir sampai 2/3 dari film tersebut. Lalu plotnya itu ada sepasang pasangan kembar yang diperankan dua-duanya oleh Michael B. Jordan, yang ingin meninggalkan kehidupan kejahatan mereka lalu kembali ke kota mereka untuk memulai lagi kehidupan yang lebih baik, kurang lebih begitu. Tapi malah di kota itu ada kejahatan yang lebih parah yang membuat mereka, ya nanti Anda akan tahu sendiri. Pada dasarnya castnya itu seperti saya bilang Michael B. Jordan, kemudian ada Hailee Steinfeld yang juga main bersama Jeremy Renner di Hawkeye, ya. Lalu ada Delroy Lindo, mungkin kalau bukan milenial akan kurang akrab dengan Delroy Lindo, tapi dia aktor yang amat sangat bagus dalam semua perannya. Kemudian disutradarai dan ditulis oleh Ryan Coogler. Ya, Ryan Coogler dulu juga menyutradarai Creed yang juga dibintangi Michael B. Jordan dan juga Black Panther. Nah, ada plot twistnya juga film ini. Dan untuk particularly film vampir ini, banyak karakteristik atau watak dari vampir yang amat sangat diingatkan lagi kepada penonton. Jadi mungkin yang tidak terlalu suka film vampir atau tidak terlalu suka dengan horor, tapi ya setelah tahu ada Ryan Coogler dan Michael B. Jordan dan kayaknya stuck di situ, jadi lumayan tertarik juga. Nah, kan kalau Anda tahu karakteristik vampir itu adalah dia tidak mati. Dia sudah mati tapi tidak mati. Karena dia makhluk undead, makhluk yang tidak mati. Kemudian dia harus, atau mereka itu harus mengkonsumsi darah manusia, ya kan? Lalu kemudian mereka juga mempunyai kekuatan fisik supernatural yang melebihi manusia pada umumnya. Kemudian mempunyai gigi taring yang amat sangat tajam tentunya untuk memangsa mangsanya. Lalu apalagi ya, dia itu vampir ini makhluk yang kalau diundang harus diundang. Jadi dia nggak bisa masuk ke dalam suatu kamar atau rumah atau gedung atas kemauannya sendiri. Jadi dia harus diundang baru dia bisa berbuat sesuatu.
itu sama seperti rata-rata seperti Vampire Diaries, kemudian film-film tentang vampir itu rata-rata seperti itu. Anyway, oh ya, Teen Wolf. Tapi Teen Wolf sebenarnya bukan vampir. Mereka itu adalah werewolf, manusia serigala. Jadinya ya memang film supranatural tentang vampir. Ini film ini, Sinners. Kenapa judulnya Sinners? Karena tentunya vampir adalah makhluk yang berdosa. Ya bayangin dia makannya manusia gitu loh. Terus itu antara lain yang bisa saya ceritakan tentang Sinners. Oke, film kedua, Weapons, yang ini disutradarai dan ditulis oleh Zach Cregger, yang dia juga bikin Barbarians, yang rata-rata penggemar film sudah nonton Barbarians. Maaf, saya sendiri belum, tapi film ini saya tonton karena di situ ada Julia Garner, kemudian di situ ada Josh Brolin juga dan Benedict Wong. Saya pikir kok banyak aktor dari Marvel ya. Ya udah, saya nonton aja. Tapi ternyata film horor ini amat sangat membuat saya serem, ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi ada juga komedinya film ini. Oke, so film ini dibilang film horor terkeren, dan di Rotten Tomatoes itunya penontonnya memberi 100%. Tadinya sebelum ini 98, tapi ternyata beberapa hari kemudian langsung jadi 100% Rotten Tomatoes. Itu cuma penontonnya. Penontonnya juga nggak sampai ribuan sih, paling ratusan. Tapi itu jarang-jarang terjadi. Dan kebetulan Jordan Peele, salah satu filmmaker terkenal di Hollywood, itu memecat seluruh timnya karena dia nggak dapat hak untuk menyutradarai film ini. Lucu juga ya. Alright, nah jadi film ini plotnya bisa disebut supernatural horror atau psychological horror. Mungkin kalau di Indonesia seperti itu, karena di Indonesia banyak sekali film tentang santet ya, film horornya. Ini juga seperti kata teman saya Timothy, hey dude. Lalu ada juga sebenarnya kalau mau jujur, aku tuh saking seremnya, satu adegan aku nggak mau nonton adegan itu. Padahal sebenarnya nggak seserem klimaks filmnya. Ada satu, yaitu I was scared shitless to be honest. Only by the sight of a freaking door of a house opening and a car door opening. Itu tuh terbuka pintu rumah, kemudian habis itu terbuka pintu mobil. Itu serem. Saya nggak tahu kalau itu akhirnya nggak seserem, akhirnya amat sangat serem. Tapi makanya disebut psychological horror, karena dalam pikiran kita itu jauh lebih serem daripada kejadian sesungguhnya, ya nggak? Kemudian there was plenty of gore, kalau bisa dibilang slasher di beberapa adegannya, dan jump scare-nya juga lumayan. Hebatnya nggak terlalu banyak jump scare-nya, tapi ada komedinya. Anda akan tahu maksud saya nanti setelah Anda nonton. Karena ya begitu. Malah ada yang bilang keluar dari bioskop tuh saya dengar, filmnya aneh. Kenapa dia bisa bilang begitu? You know what, lady, horor itu nggak selalu berdarah dengan darah muncrat kemana-mana, dan nggak selalu harus jump scare-nya keren seperti film-film Indonesia, horor Indonesia pada umumnya. Di sini ada juga, tapi kita di sini kita diajak mikir. Nah, to be honest, apa saya puas 100%? Mungkin nggak juga. Ada bagian yang membuat saya nggak terlalu puas, tapi itu namanya poetic license dari sang sutradara, haknya dia. Sebetulnya saya mau kasih tahu bahwa bagian akhir filmnya tuh nggak seperti itu, malah dirubah endingnya karena dari test audience mereka tidak suka
ending seperti itu. Makanya setelah itu dibuat narasi, ada seorang anak kecil yang menarasikan apa yang terjadi pada awal dan pada akhir film itu. Perkiraan kita kan itu survivor ya, penyintas dari peristiwa ini. Tapi terus kita mikir, emang ada penyintas? Kayaknya semua pada nggak sehat-sehat saja gitu, nggak baik-baik saja setelah itu. Anyway, that's just me. Terus ada juga unsur politisnya film ini, terutama karena judul Weapons itu sendiri dan bagaimana anak-anak yang hilang itu, muncul lagi, spoiler. Tapi ya, to be honest, mulut ini gatel rasanya pengen kasih spoiler, cause it was that good. Dan plotnya nggak usah diceritain lah ya. Udah banyak yang ngomongin. Timothy sendiri, kemudian Matt Morf was talking about it all the time. Oh ya, castnya keren banget, like I said, Julia Garner, James Brolin, ada juga Benedict Wong, and okay, kalau Anda tahu film-film tahun 80-an, including Street Fighter, I think, ada Amy Madigan di situ yang jadi villainnya. Amy Madigan is so cool. Okay, I'm gonna give this movie a 9. Kalau film Sinners saya kasih 8. Kalau film ini saya kasih 9. Oh boy, finally. I think that's it. It was so entertaining. I loved it. Okay, so kalau Anda ada kesempatan, tonton Weapons. Dan kalau ada kesempatan nonton di streaming platform, tonton Sinners. You won't be disappointed. Until next time.